Dipersilahkan untuk menuju ke podium membacakan manifesto ini. Jadi sekalian, marilah kita bersama menyaksikan bacaan manifesto oleh Bang Tamsir Hidup. Tepuk tangan dulu biar lebih bersemangat. Silakan Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan manifesto, tadi Bang Eki menyampaikan bahwa harus ada fakta integritas dulu. Bang Eki. Ya, jadi sebelum tadi saya bacakan ini, tadi ada dari Bang Eki bahwa sebaiknya ada fakta integritas dulu. Cuma menurut saya Bang Eki dan kita semua ini tidak lagi memerlukan fakta integritas. Kalau Bang Eki dicalonkan jadi presiden, saya tidak akan meminta adanya fakta integritas, karena saya sudah tahu integritas beliau. Integritas kita semua sebagai alumni saya kira tidak ada yang meragukan. Karena itu saya kira kita lewatkan fakta integritas ini, termasuk untuk Mas Anies. Saya ingin menyampaikan bahwa betul seperti apa yang disampaikan tadi Mas Anies dalam orasinya, bahwa saya menghubungi beliau. Awalnya setelah saya mendengar dari Mas Imron bahwa belum ada informasi konkret apakah Mas Anies akan hadir atau tidak, baik dari Mas Anies sendiri maupun staf-staf yang cukup dekat dengan beliau, terutama teman kita Mas Imron. Akhirnya malam Jumat tengah malam saya mengirim WA ke beliau, termasuk menyampaikan beberapa program yang kita akan buat di sini, dan berharap jika memungkinkan bisa hadir. Karena saya menduga dia tidak menjawab ini karena berat sekali mungkin pertimbangannya. Karena itu malam itu tidak langsung dia respon WA saya, paginya baru dia telepon saya menyampaikan senang sekali dengan acara yang kita buat ini, dan sangat berharap, sebenarnya ingin sekali memenuhi undangan teman-teman untuk hadir. Tetapi saya langsung menyampaikan, karena saya mendengar suaranya begitu berat, saya bilang, Mas Anies, setelah Anda tidak jadi gubernur, rasa-rasanya kesibukan Anda tidak berkurang, malah jangan-jangan sekarang lebih sibuk. Saya bilang, betul Bang, dan lebih sibuk dan tidak terstruktur. Saya bilang, kalau ada sesuatu kegiatan yang lebih penting, pasti teman-teman akan memaklumi kalau Anda tidak hadir. Tapi Anda bisa menyampaikan sesuatu, apakah dalam bentuk taping atau apa. Dia bilang, betul Bang, saya akan sampaikan taping karena ini rupanya saya sudah dijadwalkan untuk pidato di G20 Bali. Saya bilang itu wajib untuk Anda hadir di sana. Itu jauh lebih penting. Pasti teman-teman akan memahami. Karena betapa bangganya kita ada seorang alumni yang meskipun sudah tidak jadi gubernur, tetapi diterima secara formal di satu forum internasional, yaitu G20. Karena itu kawan-kawan sekalian, mohon maaf karena mengatasnamakan kawan-kawan alumni semuanya, saya mendorong supaya dia lebih mementingkan hadir di sana. Saya bilang, kami di sini senang kalau bertemu dan berfoto bersama Anda, tetapi tanpa kehadiran Anda,
kami tetap akan bekerja. Karena kami sudah tahu apa yang Anda kerjakan selama di DKI, itu saya merasakan mewakili apa yang menjadi kemauan alumni di sana. Sebagaimana kita tahu, reklamasi yang begitu dipersoalkan, di dalam kepemimpinan beliau dengan tegas dia menolak. Meskipun sebahagiannya jalan karena itu sesuai dengan peraturan daerah, diberikan kepada Pemda 51% dan 49%-nya kepada sektor swasta. Kami bangga, kami dulu ikut demo bersama FPI tentang Alexis, tapi Anda begitu duduk menjadi gubernur, dengan secari kertas Anda menyatakan ditutup, dan tidak ada yang bisa melawan Anda dengan kebijakan. Saya dikirimi surat oleh seorang jenderal yang tinggal di departemen pensiunan polisi yang kita kenal dulu sebagai orang sosialis, tapi dia kemudian menyatakan dukungannya luar biasa kepada Anies Baswedan. Catatan itu saya simpan. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Pertama, dia merasakan pembebasan PBB bagi yang di bawah 1 miliar itu sangat membantu kami ini di warga DKI. Yang kedua, pengelolaan apartemen yang tadinya oleh perusahaan kemudian dialihkan kepada pemilik apartemen, itu juga sangat menarik. Kemudian air bersih, PAN 80% dibebaskan pembayarannya kepada warga negara. Itu luar biasa. Guru-guru, termasuk guru honorer, tidak ada keluhan untuk DKI Jakarta karena semua dipenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pemerintah. Berbeda dengan pemerintah lain. Saya konsen di sini karena saya ketua pansus guru honorer, dan saya meminta Presiden untuk menghentikan semua proyek-proyeknya. Ya, saya bersama Pak Sanusi. Ini ada Pak Sanusi, ini alumni HMI dari Papua Barat. Ya, ada juga saya berdiri ya. Kita meminta Presiden kalau tidak mampu memenuhi pemberian gaji kepada guru honorer, maka hentikan proyek-proyek infrastruktur, apalagi seperti pemindahan ibu kota negara yang tidak begitu. Saya kira panjang kalau saya mau bercerita tentang ini, tapi saya teringat suatu waktu saya dengan Pak Taufik Kemas sambil bercanda dia meledek saya, "Sil, kami ini bedanya GMNI tahu nggak? GMNI itu udah beberapa kali menjadi presiden Republik Indonesia, Bung Karno, Bu Mega. Tapi kami mana? Nggak ada. Satu-satunya kebanggaan Anda itu pernah punya wakil presiden Yusuf Kala." Dia bilang, saya tergelitik dengan ini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menjadikan momentum ini bagi kita bekerja untuk memenangkan Anies, dan kita membiarkan Anies berada di mana-mana. Tapi kalau ada waktu, saya yakin betul tanpa kita minta Mas Anies akan datang pada pertemuan-pertemuan yang kita buat. Seperti saya punya pengalaman, suatu waktu dia menelpon ke saya, bisa gak dikumpul beberapa teman, saya ingin sarapan pagi di rumah abang. Dan itu kemudian saya kumpul, ya agak dekat-dekat. Bang Egy saya tidak kontak karena dari Bogor, jauh. Tapi Ustaz Aziz ada, Asriyadi ada, Pak Hanafi Saleh saya nggak kontak dari Semarang, ya tentu harus pagi berikutnya baru bisa. Nah itu pagi itu deh Pak. Biasa, pasti. Ya. Bang Egy itu meskipun sangat kritis, tapi di ujung tadi tidak akan mendukung yang lain kecuali Mas Anies. Nah, itu tadi pernyataannya. Dan itu bukan hanya di sini dinyatakan.
Dengan saya pun selalu dinyatakan. Begitu pula Bang Dul. Bang Dul kritisnya kayak apapun, tapi di ujung dia mengatakan salam nanti sama Mas Anies. Meskipun dia lebih senang kalau Presiden Anies ini jangan 2024, lebih cepat lebih bagus. Tapi di antara alumni yang punya intuisi politik yang agak lumayan, maaf kalau saya mengklaim, saya termasuk di antaranya. Karena itu, meskipun teori politik saya tidak sehebat teman-teman yang lain, tapi kalau intuisi politiknya, ya saya boleh mengklaim itu. Karena saya di kader Bang Dula, Bang Eki, dan epistemologinya Mas Sarsono. Makanya tadi saya gelisah, mana Mas Sarsono ini tidak ada. Dia jawab, saya di jalan. Dan tadi saya sudah melihat dulu di depan. Sekarang pindah lagi barangkali ke belakang atau kemana. Ya. Jadi periode saya ini yang paling banyak jadi politisi. Ketua MPR itu adalah wakil saya dulu di pengurusan saya di PBHMI, yaitu Bambang Susatyo. Ahmad Yani wakil saya juga dulu, yang beberapa periode yang lalu sebagai anggota DPR dari P3. Erwin Muslimin Singajuru dari PDI Perjuangan juga wakil saya dulu. Tapi semua wakil-wakil saya ini yang merekomendasikan Bang Egy. Jadi kalau ada kesalahan mereka, lihat Bang Egy. Nah itu, karena Bang Egy lah yang merekomendasikan ini jadi wakil. Termasuk kadernya beliau itu Pak Hanafi Saleh tadi. Jadi kita semua ini kader Bang Egy, kader Bang Dul. Saya Bang Dul bukan hanya kader struktural, tapi kader kultural. Waktu dia ada masalah dicari-cari, saya datang ke rumahnya dan di training di rumahnya di Jatiwaringin. Jadi belajar deislamisasi pertama kali itu ya di rumah Bang Dul. Dan itulah materi yang saya bawakan di setiap training. Tidak hanya di situ. Waktu dia di pengasingan, saya datang cari beliau di sana. Dan ada orang yang tidak kenal beliau karena dia memang mencoba mau mengelabui orang itu. Tapi saya dikelabui kayak apapun tidak bisa. Saya kenal Bang Dul. Dan kan dari depan, dari belakang saya lihat udah tahu ini Bang Dul. Dan saya diajak diam-diam, jangan ngajak yang lain, ayo ke rumah. Dan saya ke rumahnya beliau di Kampung Bugis, Kampung Jawa, bukan Kampung Bugis ya, di Malaysia. Baik, saya kira jadi terjawab semua bahwa hari ini waktunya kita untuk menyatakan secara konkret dukungan kita kepada Mas Anies. Ya. Allahu Akbar. Ini saudara sekalian, kalau giliran membaca harus pakai kacamata. Ini mengindikasikan bahwa ini kader HMI yang sudah lebih 30 tahun di kader. Dan sudah 40-an tahun kami ini. Dengan Bang Egy ini sudah lebih 40 tahun. Jadi Bang Dula apalagi. Jadi sudah harus pakai kacamata kalau untuk membaca. Makanya Pak Sabinuddin yang menyiapkan tadi manifesto itu panjang sekali. Beberapa halaman, ya begitu cirinya kalau intelektual menyiapkan. Politisi harus memangkas. Makanya saya buat sesingkat mungkin. Nah, ini 3 menit juga bisa selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Manifesto Jakarta 2022. Atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah, alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI dengan segenap potensi sumber daya yang dimiliki berpendirian bahwa dalam rangka perjuangan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa demi tercapainya kesetaraan dan kesejahteraan sosial yang merata, pemenuhan rasa keadilan publik dalam sistem hukum yang mengayomi. Maka dengan ini alumni HMI menyatakan akan mengambil peran utama dalam menentukan arah bangsa. Karena kita adalah putra-putri Indonesia yang terlahir dan hidup merdeka. Kita adalah bangsa pemberani yang teruji dan tangguh melawan penjajahan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka hari ini kita menegaskan komitmen untuk melunasi janji kemerdekaan. 1. Kita adalah generasi yang selalu bergerak untuk perubahan dan kemajuan.
berpikir dan berkehendak merdeka, karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak asasi setiap manusia di muka bumi. Maka kita tampil terdepan memastikan jaminan terpenuhinya kedaulatan rakyat dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa. 2. Kita adalah bangsa petarung yang selalu siaga menjaga bumi pertiwi tetap merdeka dan berdaulat. Setiap jengkal tanah bangsa adalah warisan perjuangan para pendahulu kita yang harus dipertahankan dengan pengorbanan jiwa raga. Maka kita tampil terdepan menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. 3. Kita memperjuangkan reformasi demi mewujudkan demokrasi sejati sebagai sarana untuk menjamin kebebasan politik rakyat. Maka kita tampil terdepan memastikan ruang kebebasan dan partisipasi politik terbuka seluas-luasnya, mendorong anak-anak bangsa yang terbaik tampil melanjutkan kepemimpinan nasional. 4. Kita memperjuangkan demokrasi yang matang, menghormati segala perbedaan, mengedepankan kejujuran demi menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Maka kita tampil terdepan membangun demokrasi substantif yang mampu mewujudkan cita-cita nasional. 5. Kita memperjuangkan hadirnya pemimpin nasional yang amanah, yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan mendistribusikan keadilan sosial. Pemimpin nasionalis yang religius, mencintai dan dicintai rakyatnya. Pemimpin yang mampu memajukan Indonesia, menjaga keragaman dan menggerakkan perubahan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Allahu Akbar. Di bawah naungan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita rapatkan barisan perjuangan, berperan aktif, mengambil tanggung jawab, bergerak dengan kekuatan tekad dalam harmoni dan dengan harmoni dan sinergi yang penuh energi. Tegaklah, pikulah amanah ini di atas pundakmu. Maju Indonesia Raya, bahagia rakyatnya. Jakarta, 12 November 2022, atas nama keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggaan keyakinan menyanyi majulah benar membela bangsa. Presiden Republik Indonesia
Oke. Ini ada usul dari Bang Zulkifli Halim. Sebaiknya manifesto ini kita tanda tangani bersama-sama. Iya. Karena itu saya minta panitia menyiapkan satu lembaran di belakang untuk tanda tangan. Yang di depan di sini semua para sumber tadi bertanda tangan. Mantap. Ya, udah. Kita bertanda tangan. Ya, silakan. Kalau saya teriakan presiden, teman-teman tolong teriakan Anies Baswedan. Sepakat? Presiden! 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 2024. Menang! Oke. Teman-teman sekalian, kita menjadi saksi sejarah bahwa dalam silaturahmi ini keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam mendorong Bapak Anies Rashid Baswedan PhD untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia seperti dalam manifesto yang dibacakan oleh Bapak Tamsil Lingro. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Tamsil dan para senior semua yang duduk di depan. Terima kasih. Ya. Kita menjadi saksi sejarah penandatangan manifesto ini.